Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan SLM Channel. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi video bagaimana kita dapat memasang fuse ataupun termostat pada satu dinamo kipas angin. Ini ada satu buah dinamo kipas angin. Sudah sangat kotor sekali ini dinamo kipas anginnya. Kerusakan dari dinamo kipas angin ini yaitu mati total. Tadi sudah saya cek dari ketiga kabel speednya ini. Untuk speed 1, 2, dan 3-nya ini masih oke. Dan jika diukur dengan netralnya atau kabel yang berwarna biru ini ternyata sudah tidak menyambung. Kerusakan seperti ini biasanya disebabkan karena fuse yang menempel di kumparan dinamo kipas angin ini putus. Ini sudah pada lepas seperti ini ya. Jadi pengikatnya ini, kabel fuse-nya udah pada copot seperti ini. Ini jika kita bongkar ini sangat riskan sekali putus untuk kabel-kabelnya, ataupun walaupun bisa disambung ulang ataupun bisa juga diganti kabel. Dan triknya bagaimana tanpa harus membongkar dari atau membuka dari sambungan dinamo kipas angin ini. Di sini telah saya siapkan fuse ataupun termostatnya. Sebentar akan saya ambilkan terlebih dahulu untuk fuse ataupun termostatnya. Seperti ini, di sini ada fuse ataupun termostat dengan ukuran 2 ampere 135 derajat. Jadi jika temperatur ataupun panas dari dinamo kipas angin ini melebihi 135 derajat, maka fuse ataupun termostat ini akan putus tentunya. Di sini dari fuse ataupun termostat ini akan saya sambung terlebih dahulu dengan menggunakan kabel tentunya ya. Di sini telah saya siapkan ada kabel bekas kipas angin juga, ini ada kabel yang berwarna putih dan yang berwarna merah. Kabelnya akan saya sambung terlebih dahulu ke fuse yang akan kita pasang tentunya. Sebentar, ini agak panjang kabelnya. Saya akan lilitkan di kaki dari termostat atau fuse dari dinamo kipas angin ini. Seperti ini, dan ini akan langsung saya solder. Akan saya solder terlebih dahulu untuk sambungan kabel yang akan kita pasang ke dinamo kipas angin ini. Satu kakinya telah saya solder dan satunya lagi, bentar, ini kabel yang berwarna putihnya akan saya lilitkan juga, tapi akan saya potong terlebih dahulu karena sepertinya sudah bekas solderan. Dan saya akan lilitkan juga. Ini untuk kabelnya bebas, mau warnanya tidak masalah, yang penting hafal atau posisinya tidak salah ya. Seperti ini, dan tentunya akan saya solder juga. Oke, seperti ini. Dan ini biasa akan saya isolasi terlebih dahulu menggunakan isolasi bakar, tapi akan saya potong terlebih dahulu dari ke ujung kaki dari termostatnya biar tidak terlalu panjang. Biasanya saya menggunakan isolasi bakar seperti ini ya, dan kita ukur saja menyesuaikan dari panjang dari kaki termostat yang akan kita pasang tentunya. Seperti ini, dan kita masukkan ya. Ini terlalu panjang, saya potong saja untuk kabelnya.
Nah, seperti ini ya. Dan satunya juga yang kabel warna putih, ini pasang isolasi bakar juga. Seperti ini jadinya, dan tentunya ini akan saya bakar terlebih dahulu supaya lebih merekat seperti ini. Dan ini akan saya tambah isolasi tahan panas supaya lebih terlindungi dari kabel ataupun supaya lebih terlindungi dari kabel yang menuju ke heater yang akan kita pasang ini. Kita ukur saja, ini disesuaikan saja ya untuk panjangnya, dan kita masukkan seperti ini. Oke, seperti ini, dan ini tinggal ditempel saja. Sebentar, ini sudah pada lepas untuk pengikatnya. Tadi saya ikat terlebih dahulu karena semuanya lepas tadi ini. Sebentar, ini agak susah ini. Nah, seperti ini, dan ini tinggal ditempelkan saja di dinamo kipas anginnya seperti ini, dan tentunya diikat ya. Sebentar, ini agak sulit, sebentar. Nah, seperti ini, dan ini langsung saja diikat menggunakan kabel tis tentunya. Seperti ini, dan satunya lagi kita ikat juga. Ini kebetulan kabel tis yang kecilnya saya habis, jadi saya akan pergunakan kabel tis yang agak sedikit besar ini. Oke, jadinya seperti ini. Jadi jika dinamo kipas angin yang mati total dengan kerusakan fuse atau termostatnya putus, jika kita membongkar dari sambungan dari dinamo kipas anginnya, tentunya sangat beresiko sekali, beresiko putus. Ya, bagi teknisi atau yang biasa servis angin mungkin tidak masalah, tapi jika yang agak sedikit belum paham, mungkin agak sedikit ribet ya. Jadinya kita bisa mengakalinnya tanpa harus membongkar dari sambungan kabel dari sambungan dinamo kipas angin ini. Kita bisa memasang atau menggantikan fuse yang putus dari satu buah dinamo kipas angin. Ini tinggal disambung saja. Oke, dan ini tinggal disambung saja yang satunya ke metalnya yang dari dinamo kipas angin ini, yang 220 listrik PLN nya ini ya, bisa langsung disambung ke 220 nya seperti ini. Dan yang satunya ini bisa disambung ke kabel kapasitor. Ini kabelnya bisa yang berwarna merah ataupun yang berwarna abu-abu seperti ini. Jika putarannya kebalik, nanti tinggal dibalik saja untuk sambungan dari kabel yang ke kapasitor. Bisa dibuat lebih rapi mungkin ya, seperti ini tinggal disambung saja. Saya akan sambung dulu ke kabel yang berwarna merah. Oke, jadinya seperti ini untuk mengganti fuse atau termostat yang putus pada dinamo kipas angin tanpa harus membongkar dari sambungan kabel dinamo kipas anginnya. Tentunya ini sangat mudah sekali dan tentunya sangat aman sekali, dan tidak beresiko untuk membongkar dari sambungannya terputus. Saya rasa cukup
saya akan rapihkan terlebih dahulu dan tentunya akan saya bersihkan untuk dinamo kipas anginnya karena sangat kotor sekali seperti ini ya, udah sangat kotor sekali untuk dinamo kipas anginnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.